Nampaknya yang di belakang dan depan yang seretak, jinjang teguh Nabi sangat putih, melepak tidak berdaki. Baiklah para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, kita sudah masuk daripada acara inti, yaitu acara tausiah agama. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub di tengah-tengah kita. Maka dari itu mulailah acara inti pada malam hari ini kepada Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, panitia pelaksana dan seluruh pengurus Musalla Al-Barakah, dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Isra Mi'rajnya Nabi. Saya nggak akan panjang bahas Isra Mi'rajnya, kelamaan, Anda jalannya jauh. Paling tidak saya kasih muqaddimah. Isra itu diambil dari kalimat asra yusri isro'an, artinya jalan malam. Jadi menurut arti etimologi secara bahasa, siapa saja yang jalan malam itu namanya dia sedang isra. Isra itu jalan. Jadi siapa aja yang malam jalan, malam-malam suka jalan, itu dia namanya sedang isra. Hansip malam-malam jalan, itu namanya hansip sedang ronda. Hansip isra. Itu arti bahasa, nggak dipakai. Yang dipakai isra itu maksudnya adalah rihlatun ardiyatun qudsiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan suci Nabi di bumi dari Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di sana, Palestina sekarang. Itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj itu artinya secara bahasa diambil dari kalimat uruj yang bermakna su'ud. Uruj atau su'ud artinya naik.
Kalau naik tuh ke atas. Kapan naiknya? Malam. Jadi siapa saja yang naik malam atau malam-malam suka naik, itu namanya orang sedang mi'raj. Ada bocah naik pun manggah tetangga malam-malam, itu namanya dia maling. Jam tentang naik malam ibu bilang mi'raj, pakai bahasa malakinya nyolek-nyolek, Pak mi'raj yuk Pak. Enggak, bukan itu. Mi'raj itu rihlatun samawiyatun qudsiyatun minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Perjalanan suci Nabi dari Masjidil Aqsa tembus 7 lapis langit, sidratul muntaha, Rafraful Ahdar sampai Mustawa. Dua peristiwa ini digabung menjadi satu karena memang satu paket perjalanannya. Isra-nya diriwayatkan dalam Al-Quran surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayatnya. Sedangkan mi'raj itu ada di dalam surah An-Najm. Ada ayat yang berbunyi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu muqaddimah ceramah saya. Masih ada yang belum dapat snack? Itu panitia masih repot. Udah bisa tenang? Oke. Saya lanjut. Dah, saya langsung ke poin di belakang tuh, temanya itu. Temanya itu apa itu? Menumbuhkan kecintaan terhadap sholat dan Al-Quran sebagai tiang kehidupan. Kalau cinta sholat kayaknya berat, Bu. Demen sama sholat jarang orangnya. Bisa rajin sholat aja keren dah. Ini orang model kayak begini ada di sini semua, termasuk saya. Termasuk saya. Boleh rasa-rasa Pak yang namanya sholat itu. Emang pernah Bapak nafsu sama sembahyang? Hah? Enggak. Boro-boro nafsu sama sembahyang, yang ajan udah pulang, yang di rumah masih belum nyampe. Apa yang ajan balik lagi mah ajan asar, yang di rumah masih terus saya belum sembahyang. Bahkan ada orang begitu dengar suara azan malah bebuset Pak, bukan malah alhamdulillah masih diberi umur panjang, masih bisa sholat lagi, karena kita nggak tahu besok masih punya waktu sholat atau tidak. Maka begitu ada panggilan azan Allahu Akbar, orang soleh akan mengatakan alhamdulillah, tiba lagi saatnya saya bermunajat kepada Allah. Tapi bagi orang yang malas ngomongnya apa? Begitu dengar azan bahasanya buset, gue belum ngapa-ngapain udah azan lagi aja. Ada yang begitu? Ada. Makanya bilang keren kalau kita sampai benar-benar cinta sama sholat. Kalau udah benar-benar mencintai sholat, apalagi mencintai Quran, Masya Allah, nih wilayah, nih kampung akan turun berkah setiap saat ini. Dan itu dijamin buat kita semua, bahwa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang paling tinggi. Derajat kita dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, karena kita memang mampu membuktikan diri kita sebagai hamba Allah. Jati diri manusia itu yang tertinggi posisinya adalah ketika kita mau dan bersedia dengan tulus ikhlas mengambil posisi kita sebagai hamba Tuhan.
Ini hamba Allah bukan ini? Hamba Allah bukan ini? Kata siapa? Ngakunya. Kalau yang ngaji begini, ngaku hamba Allah, dan susah, ngaku hamba Allah, dan senang, lupa sama Allah. Ada begitu? Pura senang, repot dikit aja lupa sama sholat dia, tapi ngakunya hamba Allah. Dek, anak siapa ini? Tolong ditertibin. Diam, Dek. Jadi saya ingin menghantar ke pemahaman dulu, Pak, bahwa kita ini posisi awal kita dihidupkan oleh Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan sebuah ketetapan yang tidak bisa bergeser lagi, bahwa kita dicipta oleh Allah. Ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pahami itu. Hidup ini untuk ibadah. Tujuan Allah hidupkan kita adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Allah ciptakan kita untuk mengambil posisi sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Maka ketika manusia merasa dirinya hebat dan kuat, lalu menyatakan dirinya menentang Tuhan, melawan Tuhan, membantah Allah, apa yang terjadi kemudian? Kita saksikan dalam sejarah, ada dua raja yang pernah berkuasa berhadapan dengan Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan dan menyadarkan dirinya bahwa kita hamba Allah. Dia malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Allah hancurkan dia. Siapa? Namrud dan Fir'aun. Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim, bahkan dia sampai menghukum Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk tunduk kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, dia lebih memilih patung sebagai Tuhan. Maka Allah hancurkan yang namanya Namrud. Ketika Nabi Musa datang mengingatkan Fir'aun bahwa Tuhan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, Tuhannya manusia yang menciptakan manusia, dan Tuhan yang menciptakan keturunan mereka, nenek moyang mereka, itulah Allah. Tapi Fir'aun menolak, bahkan dia mengaku dirinya lah sebagai Tuhan. Maka yang terjadi apa? Allah hancurkan dia. Bayangkan, Pak, raja. Fir'aun itu raja, Namrud itu raja. Ketika dia tidak mau menjadi hamba Allah, dia malah mengaku dirinya sebagai penguasa tunggal. Yang terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan baginya. Dihancurkan oleh Allah. Itu raja, apalagi RT. Ini ngapa bawa-bawa RT ini urusan? Mohon maaf RT. Mohon maaf RW. Maksudnya sebagai bahan perbandingan saja. Di dunia ini kan jabatan tertinggi kan kalau negara demokrasi namanya kan presiden. Kalau dalam monarki kan namanya raja. Kan gak ada yang berani ngelawan lagi, namanya raja. Tapi ngelawan Allah, hancur dia. Itu raja. Apalagi itu. Gak bisa kita macam-macam, jangan digeser itu makna hidup. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya itu adalah Nabi Muhammad. Allah angkat ke tempat yang tertinggi, tembus 7 lapis langit untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Yang sholat itu begitu kita laksanakan, kita bisa lihat prakteknya sholat itu. Posisi kita di dalam sholat walaupun awalnya berdiri, tapi puncak sholat kita adalah sujud. Sujud itu adalah di mana kita mengambil posisi, meletakkan kepala kita yang terhormat ini, kepala kita yang mahal ini, kepala kita yang suka sombong ini, otak kita yang suka membantah ini, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Kita sujud, kita tunduk, kita patuh, kita setia kepada Dia, Allah Tuhan kita. Dan itu adalah penghambaan atau simbol penghambaan yang paling sempurna manusia.
Makanya kewajiban sholat itu berbeda dan kewajiban lain. Zakat itu wajib, zakat harta, zakat mal, tijarah, ziraah dan sebagainya. Itu tidak semua berkewajiban, hanya orang-orang yang punya saja. Orang miskin nggak wajib zakat tijarah, nggak wajib dia zakat mal ketika nisabnya tidak cukup. Meskipun dia rukun Islam, tidak bisa semua orang melakukannya. Puasa, insya Allah besok sebulan lagi kita akan menghadapi puasa. Wajib kita puasa, wajib. Tapi bagi siapa? Bagi yang sanggup dan bisa. Artinya ketika diantara kita sakit parah, yang kalau kita puasa kata dokter bisa mengganggu dan semakin memparah penyakit, boleh kita tidak puasa, dengan catatan nanti kalau sembuh kita bayar. Ketika kita musafir, kita nggak apa-apa tidak puasa, tapi nanti ketika sudah tiba kembali, nanti setelah Ramadan kita bayar kewajiban kita. Haji yang dikatakan rukun Islam yang kelima, yang fadilah salah satunya kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali sorga. Sedemikian haji itu hanya diwajibkan bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup saja. Yang nggak sanggup nggak apa-apa, nggak haji. Artinya haji tidak berlaku untuk semua orang kecuali yang sanggup. Puasa tidak semua orang kecuali yang sehat dan mukim. Zakat tidak wajib untuk semua orang kecuali yang kaya. Tapi yang namanya sholat, nggak peduli ente mau kaya mau miskin, ente mau musafir atau mukim, ente mau sakit ataupun sehat, semua kita ini melekat kewajiban sholat pada diri kita. Itu istimewanya sholat, dan nerimanya pun Nabi langsung dari Allah. Perintah-perintah yang lain datangnya lewat Jibril, Nabi terima, tapi sholat Nabi yang terima langsung. Maka itu dipertaruhkan status Islam kita di situ. Bainal mu'min wal kafir as-sholah. Yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholatnya. Fi riwayah bainal mu'min wal munafik as-shalah. Membedakan mana mukmin yang benar, mana yang mukmin munafik, salatnya diukur. Dan itu satu-satunya kewajiban yang melekat pada setiap kita. Paham sampai situ? Paham? Jadi jangan diremehkan, ini satu kewajiban. Dan itu adalah simbol ketika kita melaksanakan bahwa kita benar bersedia jadi hamba Allah. Sujud kita kepada Allah, nerima kita perintahnya, dan sujudnya bukan sekedar meletakkan kepala di atas tanah, tapi juga sujud bukan cuma pala, tapi poloknya juga sujud. Ngerti nggak orang Betawi ini saya ini? Bukan cuma palanya yang sujud, poloknya juga harus sujud. Tahu polok? Kadang-kadang palanya sujud, otaknya nggak sujud. Nggak jadi, sujud semua. Makanya awalnya kita bilang apa? Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku bulat-bulat, zahiran wa batinan, fisik dan ruhaniku. Aku tunduk kepada Tuhan yang menciptakan langit, dan itu yang Allah mau dari kita. Itulah hamba Allah. Nih supaya demen sama sholat, saya kasih rancangannya. Bahwa kita ini sebenarnya ama sholat itu bukanlah menjadi beban, harusnya, tapi sholat itu menjadi keharusan dan kebutuhan kita. Karena manusia ini terdiri dari dua unsur, ada unsur rohani, ada unsur jasmani, ada fisik, ada ruh. Fisik kita punya kebutuhan, ruh kita juga punya kebutuhan. Fisik ini kalau lapar, ya, itu tandanya apa itu kalau lapar? Tuh, anak kecil bisa jawab tuh. Kalau lapar itu tandanya tubuh kita butuh makan. Masa nenek-nenek nggak paham saya ngomong begitu? Saya berdiri nih. Galak nih saya nih. Ibu tahu nggak kalau ibu lapar tuh maksudnya apa? Tubuh kita butuh apa kalau lapar?
Butuh rokok, butuh air. Makan. Paham nggak kalau aus berarti tubuh kita butuh apa? Paham nggak kalau kita ngantuk berarti tubuh kita butuh apa? Lempengan itu paham semua, nggak usah pakai diajarin, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai dalil itu mah. Makanya Allah bilang di Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ini manusia untuk hal-hal yang sifatnya fisik yang nyata paham banget, Pak. Kalau urusan gegaras paham udah. Pokoknya asal lapar nggak nyari bantal, nyarinya nasi, itu kan paham kan? Pahamnya begitu mah. Kalau ngantuk pasti dia nyari bantal bukan nyari nasi, betul? Paham. Tapi wahum anil akhirati ghafilun, kebanyakan manusia yang terkait dengan urusan akhirat, hal-hal yang sifatnya rohani, seringkali manusia itu lalai, nggak mempeduli urusan itu. Tahu nggak kita bahwa tubuh kita itu terdiri dari jasad dan ruh? Kalau jasad kita butuh makanan saat lapar, jasad kita butuh minuman saat kita haus, jasad kita butuh istirahat ketika kita lelah, ruh kita juga punya kebutuhan. Ruh kita ini butuh asupan. Asupannya ruh itu bukan nasi, bukan air, bukan tidur. Ruh kita butuh asupannya. Apa asupan ruh kita? Zikrullah. Ayatnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir kepada Allah itu membuat hatimu menjadi tenang. Karena makanan ruh kita itu adalah zikir. Salat itu bentuk zikir yang paling sempurna. Dari zikir lisan ada kita ngucap, ada rukun qauli, ada rukun yang namanya fi'li, tubuh kita bergerak. Ada rukun qalbi yang namanya khusyuk. Lengkap di dalam sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, sesungguhnya itu adalah asupan bagi ruhani kita. Kalau tadi ibu lapar tahu harus makan, haus ibu tahu harus minum, ngantuk ibu tahu harus tidur, berarti kalau tubuh kita, dalam hati kita nih, ruh kita, jiwa kita gelisah, itu artinya ruh kita membutuhkan sesuatu. Apa dia butuhkan? Zikrullah. Makanya kalau hidup suntuk gelisah bukan naik ke puncak, jiwa gelisah bukan healing. Kalau jiwa kita gelisah, jawabannya satu, menghadaplah kepada yang punya alam semesta ini, yaitu Allah, dirimu akan tenang. Paham? Saya nggak tahu ini paham apa kagak, saya ngomong udah capek banget ini. Itulah maknanya ibadah. Allah nggak ngambil untung sedikit pun. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan dan keburukan, efek jahat dan burukmu, kamu akan mendapatkan bebannya. Allah nggak untung. Nih orang sini semua nih mau bandel, semua orang sini kagak mau sembayang, musola rubuin, Allah kagak rugi. Asal ente tahu, Allah kagak rugi pak. Bapak mau sembayang kagak sembayang, Allah nggak rugi. Ibu mau ibadah mau kagak, Allah kagak rugi. Bahkan ibu taat patuh sekalipun, jidat sampai pada hitam sekalipun, Allah kagak untung. Tapi kenapa Allah bebankan kita itu? Untuk kita. Tadi saya bilang kenapa Allah suruh sholat, agar jiwa kita tenang, hidup kita menjadi stabil. Makanya orang-orang yang ahli sholat relatif hidupnya lebih stabil jiwanya dan tidak terguncang. Kalau orang hari ini bilang orang Islam ngomongin sholat mulu, ngomongin ibadah mulu, nggak maju-maju. Lihat no orang-orang kafir kagak mikirin ibadah, hidupnya pada maju, pada bisa bikin kapal, segala bisa bikin pesawat, segala macam teknologi mereka kuasai. Orang Islam begini karena memang pikiran cuma sholat doang. Hei, dengerin baik-baik. Urusan teknologi nggak ada agamanya. Urusan pesawat nggak punya agama. Agama itu ngatur rohani manusia agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Agama itu
menjadi panduan kita agar kita mulia dunia akhirat. Agama itu menjadi aturan hidup kita agar hidup kita tertib dari dunia sampai akhirat. Itu fungsinya agama. Anda jangan lihat orang-orang barat hidupnya maju, ente lihat, jangan cuma lihat majunya orang barat. Hari ini kekacauan batiniah mereka kayak apa di negara Skandinavia. Orang mati bunuh diri itu adalah penyebab kematian terbesar di Eropa sana. Di Korea hari ini, Korea dan Jepang yang kita bilang negara maju di wilayah Asia, apa yang terjadi? Yang namanya orang putus asa, depresi, stres, gila, bahkan bunuh diri, itu mendominasi kematian hari ini. Masih mending orang kapuk begini biar hidup berdempet-dempet juga aman-aman aja. Kenapa? Dia masih punya Tuhan, dia masih punya harapan. Kalaupun di dunia hidupnya tidak seperti orang-orang berkecukupan dan berkelimpahan, dia yakin dan percaya kalau saya ibadah nanti saya mati akan masuk surga. Jadi ada harapan yang panjang. Biar kata rumahnya sempit, RS7 tuh, RS7 rumah sangat sederhana, selonjoran saja susah, samping sawah, motor aja kagak masuk. Ahlan. Tapi dia ahli ibadah, dijamin hidupnya bakal bahagia, tenang, dan dia bisa bersabar karena dia mengetahui Allah itu maha kuasa. Allah memperjalankan nabinya ke 7 lapis langit, Allah sanggup. Apalagi timbang merubah nasib orang kapuk, jauh lebih mudah bagi Allah merubah orang miskin menjadi orang kaya kalau hanya sekedar urusan harta. Duduk lagi dah, capek juga saya dari siang diberangkat belum pulang. Emang begini lagi musimnya gitu. Itulah makanya ibadah tuh buat kita, Pak, kebutuhan kita. Jangan dianggap ini beban. Kebutuhan kita sekaligus pembuktian kita ini hamba Allah. Paham? Nah, kalau paham udah sampai di situ keren. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma memang agama ini bukan sekedar paham, bukan sekedar percaya, tapi agama ini lebih dari sekedar paham dan percaya. Agama ini membutuhkan keyakinan yang total. Kalau sekedar paham, orang kapuk nggak ada yang nggak paham kalau judi itu haram. Tahu nggak? Tahu nggak judi itu haram? Tahu. Nggak usah nanya ustad. Kalau judi itu haram, nggak usah nanya ustad. No, tanya sama bandar judinya sekalian. Tahu judi itu haram. Orang kapuk tanya tuh hukumnya puasa besok Ramadan. Puasa hukumnya apa? Jangan nanya ustad hukumnya puasa. No, tanya yang gegar saja, tanya sama dia. Tahu nggak dia puasa wajib? Tahu. Kalau sekedar tahu mah. Tahu nggak orang kapuk kalau sedekah itu baik? Tahu nggak? Tahu. Jangan nanya kiai sedekah baik apa enggak usah tanya kiai. No, tanya yang siapa yang pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut, gasiran. Tanya sama dia. Sedekah itu baik. Pelit itu jelek. Tahu nggak pelit itu jelek? Tahu. Bagus nggak pelit? Enggak. Demen nggak sama pelit? Seneng gak sama orang pelit? Tuh, orang pelit aja nggak demen sama orang pelit. Ya, betul. Jadi agama bukan sekedar tahu, tapi harus sampai pada level yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah bentuk pembuktian diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sepenuhnya hidup ini harus dimaknai dalam makna ibadah. Dan ibadah terbagi dua, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah yang memang ada aturan termaktubnya,
aturan yang konvensionalnya, ada yang ibadah tidak pakai aturan konvensional, artinya tidak diatur secara khusus, tapi itu berdasarkan kebijakan yang ada. Secara naluri manusia itu tahu itu baik, maka dia bisa menjadi ibadah. Ini Pak RW nggak usah ribut-ribut, susah-susah gerakin masyarakatnya buat kerja bakti. Ketika masyarakatnya sadar bahwa membersihkan got supaya jangan cepat banjir itu merupakan ibadah, tahu dia. Karena orang nggak suka yang namanya kebanjiran, dan sampah bisa menjadi penyebab kebanjiran, maka diajak kerja bakti. Hamba yang sadar akan lingkungannya, nggak usah susah-susah diajak, itu juga sudah beribadah namanya untuk orang banyak. Namanya ghairu mahdo. Nah, yang mahdo yang pakai aturan dari Allah, diantaranya yang menjadi predikat kita atau simbol atau bukti bahwa kita hamba Allah yang sebenarnya adalah sholat 5 waktu. Yang tadi saya bilang kewajiban ini melekat pada semua orang. Itu yang harus kita kejar dalam hidup. Itu yang harus kita capai dalam hidup, bahwa kita ini benar hamba Allah. Dan ternyata memang tidak mudah, Bu. Ngomongnya sih, saya gua ngomong mah gampang, ini ngomongnya mah. Kan saya bilang tadi, sekedar tahu mah tahu, ngelakoninnya yang rada susah gitu. Makanya kudu tahu kenapa sih orang udah tahu tapi nggak bisa ngejalanin gitu ya. Kudu tahu ada sebabnya. 4 kata Imam Ghazali sebabnya. Orang paham agama penting, orang tahu sholat itu wajib, orang tahu kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, orang tahu yang jelek mesti ditinggalin. Karena sebagai hamba dia harus patuh kepada aturan Tuhannya, mana yang diperintah, mana yang dilarang, semua kita tahu itu. Tapi ada awaiknya namanya, ada penghalangnya, ada rintangannya. Ada 4 rintangan kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Ada 4, ingetin Bu. Ada berapa? 4. 1, dunia. Dunia dengan segala euforianya, itu penghalangnya. Yang kedua, al-kholku, makhluk, itu teman pergaulan. Yang ketiga, an-nafsu, jiwa kita, nafsu. Yang keempat, syaiton, set orang kita bilang setan lu, maksudnya syaiton bahasa Arabnya, bahasa kapuknya setan. Emang kita main gampang aja udah setan. Kalau udah bilang syaiton, khusyuk amat nyebut setan pakai syaiton. Hati-hati ada syaiton, enggak, ada setan. Ini setan nih udah dari sononya sejak Nabi Adam dia sudah dikasih izin oleh Allah untuk menggoda kita. Dia akan datang menghadang kita di depan, dia akan datang menghadang kita di belakang, di samping kanan, samping kiri, dari atas. Kita dikepung sama setan. Dia lihat kita nggak ngelihat dia, kan ribet ngelawannya. Dia lihat kita nggak lihat dia. Kita sibuk, dia nggak ada sibuknya, kerjanya mengganggu kita doang. Setan mah nggak usah nyari duit, dia mah kerjanya ganggu kita doang emang. Kalau kita mah kan banyak kerjaan yang lain, ada sibuknya. Yang punya bini ngurus bini, yang punya anak ngurus anak, yang punya rumah tangga ngurus rumah tangga, yang nganggur ngurus keanggurannya. Sibuk masing-masing. Setan mah nggak ada kerjaan yang lain, cuman atuh doang, godain kita buat ke neraka. Ini jangan dikira di sini nggak ada setan nih, banyak. Ada pengajian ribut pulang mulu, jadi saya oleh temennya, pulang yuk, setan itu. Kalau ngaji diajak pulang, payah ustadznya ceramahnya ngomong mulu. Ya ngomong saya ceramah, emang apa ceramah? Ngomong emang. Udah tahu ada pengajian, emang ngomong, cujon dengerin. Udah dikasih snack tinggal megares itu, biar anteng. Dapat snack pulang. Kata iya pulang yuk, ngapain lagi sih dengan orang ngomong.
Makan udah apa udah, ya pulang, tinggal pulang doang, belum pulang, setan tuh. Ada yang sebelah jakongkoh aja sama temennya, apa tahu dia omongin lagi ngaji ngomongin bola, setan lu. Ada yang begitu? Ini anak kecil ribet banget nih, jawab mulu. Saya termasuk penceramah yang harusnya fokus gitu, nggak bisa di seling-seling gitu, fokus saya emang. Jadi ribetnya harus. Terus ya, tuh setan baru. Yang kedua, pintu masuk setan buat kita diri kita, nafsu kita, tuh dorongan. Diem-diem deh, kan saya udah bilang diem-diem. Setan tuh nggak bakalan mampu pak nggoda kita, karena pintunya apa? Nafsu kita, itu entry pointnya. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita, setan akan gagal itu. Dan setan gak usah godain kita kalau kita nggak bisa ngendaliin nafsu kita. Cuman kita aja suka nyalain setan. Ini gara-gara setan nih, kata setan, aku belum godain lu di jalan. Bisa jadi. Itu. Yang digodain setan mah yang ahli ibadah, yang kagak ibadah nggak digodain. Yang mau berangkat ke masjid tuh digodain, kata setan, mau kemana lo? Mau ke masjid. Kayak orang bener lo ke masjid, mbayang di rumah juga sah. Ya nggak apa-apa, jamaah pahalanya banyak lah, hidup nyari pahala, yang penting mah ibadah, di mana juga jadi, jangan sampai ketahuan orang ibadah mah. Ya juga ya, balik nggak jadi sembayang, tolol dia tuh. Digodain. Sholat Jumat bawa duit 100 ribu. Bilangnya sama setan tuh di kantong apa? Duit buat apa? Buat ngamal, buat masukin kotak. Kata setan, gede amat 100 ribu, banyakan. Iya juga ya, tukerin gocapan 2, yang 1 ditaro dimasukin kantong, dicegat lagi sama setan, dia keluar rumah. Itu berapa dibawa? 50 ribu, kebanyakan. Lu kayak mau mati besok ngamal mah gak usah banyak-banyak, dikit-dikit juga lama-lama banyak, itu kata setan tuh. Tukarin cebanan 5, 4 ditaro, 1 dimasukin di sini, dicegat lagi sama setan, berapa dibawa? Ceban. Kata setan, gua bilang kebanyakan. Itu kan lumayan bisa beli apa namanya itu bakso Malang, taruh pulang bayang. Ntar kalau anak lu mau jajan, lu dari mana? Ya juga ya, tukerin 2 ribuan 5, yang 4 ditaro, yang selembar dibawa. Tuh makan masjid isinya itu hasil screening setan semua itu. 2.000 ngumpul di masjid dari Jumat. Bener ya, kira nyawer mah main gede-gedean. Buat maksiat mah kata setan, ayo mumpung masih hidup, mumpung lagi ada, dikipasin terus sama setan. Tuh biduan cakep, sawernya gede, oh. Di terus nafsunya kena tuh setan tuh. Hai, masya Allah. Yang ketiga apa? Makhluk. Ini pergaulan. Ini kita hidup salah-salah bergaul, jadi brengsek kita pak. Makanya hati-hati dalam hidup ini, anak muda, ente masih punya masa depan, jangan salah bergaul dalam hidup ini. Aki-aki, nenek, salah gaul, rusak ente. Padahal tadi wanita soleha jebolan pesantren, begaulnya sama ibu-ibu sosialita yang hobinya ngerumpi, hobinya jalan-jalan. Quran ditinggalin, talarannya udah diganti sama obrolan. Salah gaul. Maka hati-hati bergaul, dan diatur di Quran oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang semua bukan?
Jadi gemes gua selama ini. Orang kan ini orang, dan orangnya bukan sembarang orang ini. Ini orang beriman semua. Berarti kita dipanggil nggak? Dipanggil. Apa kata Allah? Orang-orang yang ngaku diri beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadilah kau orang yang bertakwa. Itu seruan Allah buat kita yang ngaku beriman. Disuruh oleh Allah, didorong kita oleh Allah untuk jadi orang bener. Dan Allah tahu benernya kita itu fluktuatif, naik turun. Kadang-kadang lagi bener-bener banget, kadang lagi gila-gila banget. Ini kalau ngaji begini kayak orang bener semua lagunya. Ini kalau ngaji begini udah kayak orang soleh semua kita. Lagi rindu sama sorga semua. Hah? Kau lagi begini lagi ngaji kayak orang bener. Makanya Allah tahu iman kita naik turun. Maka supaya iman kita stabil, syukur bisa ningkat, turun perintah berikutnya apa? Wa kunu ma'as shodiqin, hiduplah kamu bersama orang-orang yang membuktikan kebenaran iman mereka, orang-orang yang imannya benar. Siapa mereka? Innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian imannya itu benar-benar stabil, tidak ada keraguan, murni imannya, yakinnya betul-betul, kemudian dibuktikan kebetulan imannya tadi, iman yang benar tadi dibuktikan dengan kemauan dia berjuang berkorban di jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjuang berkorban dengan harta dan jiwa raga mereka. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Kata Allah, gauli mereka, dekati mereka, akrabi mereka. Secara spesifik maksudnya siapa? Yaitu al-ulama al-amilin, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, para alim ulama, orang-orang soleh. Gauli ulama, gauli orang soleh. Nih kita nggak semuanya pinter Pak, Bu, kita ini rata-rata kita orang awam semua, betul? Kita ngaku kita nih awam. Saya karena saya ngaku saya ini awam, saya banyak kan nggak taunya ketimbang taunya, maka saya mementingkan bergaul dengan orang-orang alim yang kalau saya tidak tahu saya bisa nanya, kalau saya lupa saya diingatkan. Itu untungnya bergaul sama orang baik. Ini udah tahu kita bodoh dalam agama, banyak nggak ngerti urusan agama, udah tahu bodoh, bergaul sama yang tolol, bego bareng ente. Udah tahu kita nih awam, ibadah malas-malesan, ngumpul sama yang malas, ya udah malas tambah malas, jadi malas beneran. Kalau kemana-mana kagak mikirin sembahyang. Coba bergaul sama orang ahli ibadah, begitu datang waktu diingatkan, yuk kita mampir sholat dulu, kan begitu pikirannya. Coba yang otaknya gegares mah, giran makan mah mampir, giran sholat mah enggak. Makanya bergaul yang benar, cari teman gaul yang benar, yang soleh, yang baik, agar kita menjadi lebih baik. Bergaul sama orang alim biar kita jadi cerdas. Begitu yang diajarkan oleh agama, jangan salah gaul. Dan halangan yang paling tinggi bagi kita adalah dunia nih, dengan segala hiruk pikuknya yang telah menjebak kita terkait urusan-urusan kepentingan dunia, membuta hatikan kita. Hati jiwa kita menjadi buta terhadap tugas kita sebagai hamba Allah, dan kita sampai tidak tahu kemana jalan pulang. Seolah menganggap hidup dunia inilah hidup yang sebenarnya. Bukan. Hidup yang sebenarnya nanti kalau kita udah mati. Ini adalah wilayah perjuangan kita. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita berbuat, berkarya. Kita akan petik hasilnya nanti kalau kita udah mati di akhirat. Maka baik-baiklah dalam hidup sekarang ini. Bukan kita korbankan kepentingan kita sebagai hamba Allah demi mengejar dunia, itu yang salah. Dan Islam tidak melarang kita kok kejar dunia, nggak dilarang. Ayatnya fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah.
Kalau ente udah selesai melaksanakan sholat, silakan bertebaran di muka bumi cari karunia Allah. Ente mau dagang silakan dagang, yang kerja silakan kerja, bertebaran di bumi Allah. Nggak dilarang kita usaha, ikhtiar silahkan. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira, selalulah kamu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kau berada. Jangan lupakan ibadahmu. Begitu yang diajarkan dalam Islam. Ini kalau udah nyari duit lupa sama ibadah, ada? Kalau udah urusan kesenangan dunia lupa sama kewajiban, ada? Udah main bola kagak inget sembahyang, kalau nyari duit nggak inget sholat, udah mancing kagak inget ibadah, betul? Betul? Salah, betul di mana? Yang bener itu nyari duit tapi nggak lupa ibadah. Mancing silakan tapi jangan lupa sholat. Main silakan tapi jangan lupa kau hamba Allah yang harus nurut dengan aturan Allah. Begitu yang bener. Mancing lupa ibadah, bener bener kenyataannya. Betul, maksudnya begitu. Paham saya Pak. Sengaja ini supaya tertanam di dalam alam bawah sadar kita, biar ingat selalu tuh bahasa itu. Makanya dunia itu ya memang tidak harus kita tinggal, karena kita tidurnya di dunia, ya kita kejar nggak apa-apa, tapi jangan mencederai keimanan kita. Siapa nggak butuh duit? Butuh nggak duit? Ini bikin acara begini pakai duit nggak? Pakai. Tuh kotak amal yang lewat di masjid, kotak amal dia minta doa, minta duit itu. Kotak amal aja minta duit, bukan minta doa. Betul? Iya, betul. Makanya nggak dilarang dalam Islam. Minta mau cari duit silahkan, tapi ada aturan mana harus dipahami. Ini kalau udah ngejar dunia, udah buta semua mua. Itu yang tidak dibenarkan. Kata ulama, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban falyuhafid ay falyura'i khamsata aqsamin, khamsata khisalin. Siapa orang yang ingin usahanya itu baik, siapa orang yang ingin kerjanya itu berkah, siapa orang yang ingin usahanya itu bagus, maka dia mesti memperhatikan 5 perkara. 1, Allah yata'akhkhara syai'an minal faraid. Jangan sekali-kali menunda-nunda, mengabaikan kewajiban-kewajiban. Ini timbang jadi direktur aja udah nggak kenal sholat. Mending duitnya hasil kagak juga. Dia pikir kalau nggak sholat bakal jadi lebih kaya. Enggak. Dan kalau sholat jadi susah, kagak. Saatnya datang kewajiban Allahu Akbar, Allahu Akbar, suruh sholat ya sholat. Mohon maaf ini kadang-kadang tiba ngojek doang, kan dia bisa berhenti di mana aja ngojek sih. Ya, dia bisa mampir. Sholat aja dulu. Allah ya ta'akhkhara, jangan menunda-nunda syai'an minal faraid. Apapun bentuk kewajiban jangan ditunda. Li ajlil kasbi, hanya gara-gara urusan mencari dunia. 1. Yang kedua, Allah yu'dhiya ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Jangan menyakiti, jangan mengganggu siapapun dari makhluk Allah ini dengan alasan usaha. Islam melarang kita merugikan orang lain, mengganggu orang lain, apalagi memiliki dan mengambil milik orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Yang dibolehkan adalah perpindahan hak milik lewat tijaratin antaradin minkum, lewat bisnis perdagangan yang dibenarkan. Gak boleh ngambil punya orang, gak boleh ganggu punya orang, gak boleh mindahin patok rumah, gak boleh mindahin patok pagar, nggeser tanah orang, nggak boleh.
Ini kadang-kadang boro-boro tanah orang, laut aja dipatok, laut dipatok, bangetan manusia. Terjadi nggak hari ini? Masya Allah. Yang ketiga, ayyaksida bikasbihi istifafan li nafsihi wa iyali. Kita mencari, berusaha, berikhtiar, mencari harta, mencari dunia. Tujuannya apa? Untuk menjaga harga diri kita dan keluarga kita, agar hidup kita tidak hidup di atas orang lain, tapi kita hidup di atas kaki kita sendiri. Kita urus diri kita dan keluarga kita. Kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Dengan alasan itu kita mencari dan ikhtiar. Wala yaqsidu bikasbihi al-jam'a wal kathrah, dan tidak bermaksud mencari harta untuk numpuk-numpuk harta dan memperbanyak harta semata-mata untuk kemegahan hidup. Tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya dicela oleh Allah, alladzi jama'a malau wa addadah. Celaka orang yang kerjanya ngumpulin banda dan hidupnya cuma ngitung-ngitung bandanya saja. Artinya kalau sudah di luar batas kebutuhan primer dan sekunder kita, maka hendaklah kita berbagi kepada orang. Silahkan kau usaha sampai ke ujung dunia, tapi apapun yang kau dapat, bila kau sudah berkelebihan, berbagi kepada orang lain. Itu yang dibenarkan dalam agama. Ini pelitnya sundul langit. Kalau pamer harta, itu emas sudah dijembreng. Masya Allah, ibu-ibu di TikTok itu saya serem ngelihatnya. Emasnya berjejer di leher, sampai tas juga kayak emas, lengannya ada emasnya. Flexing kekayaan itu, masya Allah. Pakai jilbab lagi, ngenes kita. Kalau jat lanjang nggak ngenes, saya orang gila namanya. Pakai jilbab, tapi tidak berakhlak Islam. Kita kaya bukan untuk pamer, kita kaya untuk bantu orang lain. Itu dibenarkan. Yang keempat, Allah yajhada binafsihi, Allah yajhada nafsahu. Nyari duit, nyari dunia itu jangan nyusahin diri. Kalau bahasa kono, jangan ngoyo. Ini kadang udah nyari duit, masya Allah, sungsang sumbel, jungkir balik, kaki buat pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Nggak ada capeknya nyari duit. Dan yang kelima, prinsip yang tidak boleh kita langgar, ini prinsip iman kita. Allah yara rizqahu min kasbihi, balla budda ayyara rizqahu minallah wal kasba sababan li rizkihi. Orang mukmin ketika dia mencari harta dan dia dapatkan apa yang dia cari, dia jangan memandang apa yang dia dapatkan itu mutlak dari usahanya, bukan, tapi dia mesti meyakini bahwa apa yang didapatkan itu adalah Allah yang memberikannya, sementara usaha itu hanya sebab saja. Sebab itu boleh menimbulkan sebab lain, bisa juga tidak, karena ikhtiar boleh berhasil, bisa juga tidak. Makanya kalau orang bilang begini, Ustaz, bagaimana kita ini kalau nggak sungkang sumbel, tidak usaha sungguh-sungguh, kita mau berhasil? Orang berhasil tuh orang yang harusnya rajin. Dia pikir emang orang susah kagak rajin. Orang susah juga rajin-rajin banget nyari duit, Pak. Emang uratnya susah. Dia pikir cuman orang kaya yang rajin. Oh, saya kaya karena saya rajin. Ente inkar sama Allah. Ente kaya, Allah yang kasih. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tuhanmu yang meluaskan rizki untuk orang yang ia kehendaki. Jadi kalau rizki kita luas, kita katakan ini semata-mata karunia dari Allah. Sungguh-sungguhnya kita hanya sebab saja, karena buktinya banyak orang yang rajin nggak kaya. Oh, karena saya pinter, emang pasti orang pinter kaya? Nggak kudu. Banyak orang nggak pinter kaya. Di kampung saya ada orang kagak sekolah kaya, miliaran, bandanya banyak, kontraknya ratusan pintu. Ente pada kuliah nggak punya kontrakan, malah ngontrak.
Betul, ente mau ngomong apa? Rizki itu dari Allah, yakinkan itu. Makanya jangan jauh dari Allah. Makanya sholat itu dalam surat Toha ayat 132, ntar bongkar di Quran. Sesamudi tolong dibaca terus tuh ayat, disampaikan ke umat. Surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatul littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas sholat itu. Memang godaannya banyak, rintangannya berat, ada saja halangannya, ada saja godaannya kita mau sholat. Tapi kata Allah, bersabarlah dalam kondisi apapun kau harus kerjakan itu sholat. Dirimu dan keluargamu, perintahkan mereka untuk sholat. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta kalian mengurus rizki, nahnu narzukuka, kami yang akan kasih rizki kepada kamu. Lihat ayatnya jelas banget di Quran. Paham nggak Pak maksudnya? Jadi kalau pengen punya banyak rizki, jangan ninggalin sholat. Justru sholat itu jalan rizki buat kita. Itu ayat, satu ayat Pak. Perintahkan keluargamu sholat, bersabarlah, artinya teguhlah dengan perintah sholat itu. Kata Allah, kau sholat itu ya, kamu nggak usah khawatir urusan rizki, rizki urusan aku, kata Allah. Dijamin Pak. Makanya orangnya hidupnya suasana ibadah, lihat jiwanya tenang. Mungkin dia tidak kaya raya, tapi jiwanya tenang. Mungkin dia tidak bisa bersenang-senang, tapi dia bisa bahagia. Dia tidak kaya, tapi bisa bahagia. Ibu mau kaya, mau bahagia? Ngaji kagak, nyangut jauh-jauh. Sini dekat, kalau berani ngomong sini. Mau kaya, mau bahagia? Biar jelas jawaban. Kaya apa bahagia? Dua-duanya. Suruh satu, milih dua. Dan diduain marah. Orang mah kalau mau mintanya dua, kalau diduain nerima. Mau kaya mau bahagia? Bahagia aja udah, gak usah mikirin kaya, yang penting mah bisa Ente tidur di atas tikar lampit di rumah itu lebih baik daripada tidur di atas kasur tapi di rumah sakit. Ayo. Sempitnya rizkimu masih lebih baik daripada sempitnya napasmu, ngerti? Duit banyak, napas ngos-ngosan, napas pakai selang, enak nggak ente? Bisa bahagia begitu? Bisa. Ente bisa lancar napas, ya alhamdulillah, itu nikmat. Kagak pernah ngitung nikmat Allah. Sekali-kali ke rumah sakit dong, lihat orang cengap-cengap, gitu, lihat. Betul, nikmat nggak kita sehat ini? Nikmat nggak? Nikmat, bisa sehat, bisa ngaji, bisa kumpul, alhamdulillah. Ini rizki dari Allah. Ente jangan lihat rizki itu bentuknya duit melulu. Udah mata duitan maka rizki duit. Enggak, rizki enggak melulu duit. Sehat itu rizki bukan? Sehat rizki bukan? Rizki. Anak soleh rizki bukan? Anak kita mungkin sekolah nggak cerdas-cerdas amat, nggak dapat ranking Pak, tapi sama orang tua sopan, sama orang tua taat dan patuh. Keren nggak kita punya anak kayak begitu? Daripada dia ranking 1 tapi bandelnya ngelawan sama orang tua. Sakit nggak orang tua? Jadi punya anak soleh rizki bukan? Rizki. Bu, punya suami yang setia rizki bukan? Hei, punya suami yang model gini rizki bukan? Rizki. Ibu punya suami yang setia, itu rizki dari Allah. Kenapa? Karena suami itu nggak wajib setia. Kaget dia. Suami itu nggak wajib setia dengan satu istri.
Lo karena ayatnya disuruh kawin 2, 3, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau dia setia 1 tuh ayat nggak berlaku dong. Jangan marah dulu, jangan marah dulu. Ini perempuan ngomong begini emosi aja bawaannya. Besok jadi bisikin panitia, lu penceramah mana lu panggil itu. Udah besok mampus jangan diundang lagi. Sewot aja dia. Maksud saya, kalau ibu punya suami model kayak begini, bersyukurlah kepada Allah. Suami ibu setia dengan seorang istri, alhamdulillah. Syukuri, itu maksudnya. Biar jelek-jelek juga tuh suami ibu tuh kunci sorga. Dan jangan suka bandingin suami ibu dengan suami orang lain. Enak mana suaminya ganteng, mana duitnya banyak, kaya, mana ganteng, enak banget kayak dia sama itu. Belum tentu bu, dia lebih bahagia daripada ibu yang punya suami udah jelek susah. Beneran pak. Yang penting mak, dengan iman kita ridho dengan takdir Allah, itu jalan bahagia kita. Coba punya suami ganteng, kaya, duitnya banyak, tampan penampilannya, perlente dia, 3 hari dia nggak pulang, gimana ibu? Udah mulai gelisah. Seminggu belum nggak sampai di rumah, kusut nih otak. Mulain pikiran ngayap kemana-mana. Jangan-jangan mampir di rumah janda ini laki gua. Begitu bayangannya. Coba punya suami, udah jelek susah. Jangankan sebulan dia nggak pulang bu, setahun dia nggak pulang, ibu aman nggak kira-kira? Aman. Syukuri bu punya suami udah jelek susah, alhamdulillah aman, nggak ada yang mau nanggapin. Gitu. Ya pak ya, pak punya istri yang baik model begini, syukuri. Nih punya bini kagak macem-macem kayak begini nih, semacem doang. Syukuri, nggak macem-macem, udah terima apa adanya, alhamdulillah. Punya istri yang paham siapa suaminya, yang ngerti keadaan suaminya, nggak pernah maksa-maksa, nggak pernah bantah-bantah suaminya. Nikmat bukan? Ada yang begitu? Jarang. Nikmat itu. Jadi jangan lihat nikmat itu hanya duit. Rizki yang Allah beri pada kita yang paling tinggi itu adalah sehat walafiat. Alhamdulillah. Insyaallah. Duit itu rizki yang paling bawah. Nilainya paling bawah. Tapi kita kejar-kejar sampai mati-matian. Biasa aja kali. Biasa aja pak. Sampai pengen punya duit ikut. Pura senang, repot dikit aja lupa awal sholat dia, tapi ngakunya hamba Allah. Kita melaksanakan sholat, sesungguhnya itu adalah asupan bagi ruhani kita. Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.